Solo Leveling, anime yang cukup populer karena manhwanya juga cukup populer, akhirnya harus mendapatkan sebuah fenomena yang cukup luar biasa menggemparkan internet. Bukan, gue nggak ngomongin live actionnya, melainkan dia mendapatkan lebih dari 2000 dislike di episode 9. Dan ini adalah rekor pertama kalinya Solo Leveling mendapatkan dislike sebanyak itu. Yang dimana biasanya banyak orang suka, like-like aja, atau mungkin ada dislike sekitar 10, mungkin 100, tapi nggak pernah sampai 1000, bahkan yang udah mendekati angka 2000 dislike. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi sama Solo Leveling? Kenapa episode 9 ini menjadi masalah besar? Kenapa para fansnya sendiri atau yang nontonin, para wibu, nggak suka sama episode kali ini? Ada sebuah postingan dari Facebook yang bilang Solo Leveling just got its most disliked episode. Solo Leveling baru saja mendapatkan episode dengan dislike terbanyak. It turns out this episode has accumulated over 2000 dislikes on Crunchyroll. Buset-busetnya ada apa para wibu? Kok tiba-tiba kompak banget? Kok tiba-tiba membenci episode 9 Solo Leveling? Gue nontonin dan nungguin Solo Leveling, dan gue nontonin juga tuh episode 9 ya. Buat yang mungkin lupa atau belum nonton, ini agak spoiler ya, jadi hati-hati buat yang belum nonton. Solo Leveling di season 2 di episode 9 menceritakan tentang bagaimana MC kita, si Jinwoo, itu berhasil mengumpulkan berbagai macam komponen yang dibutuhkan untuk membuat sebuah potion yang bisa menyembuhkan ibunya. Correct me if I'm wrong, gue nggak terlalu master di bidang origin atau lore dari Solo Leveling, tapi mungkin bisa gue jelaskan seperti ini, bahwa ibunya si Jinwoo ini nggak punya antibody terhadap magic. Jadi ketika seluruh dunia termasuk di Korea itu keluar portal-portal magic dan monster-monster magic, itu kayak ngasilin aura magic atau kekuatan magic yang nggak bisa kelihatan mata dan bisa kayak polusi gitu lah, bisa dihirup, bisa dilihat, bisa disentuh, tapi kayak polusi, kayak udara. Beberapa orang yang udah tua, probably mereka tidak punya antibody yang ke-build untuk tahan sama magic tersebut, sehingga kena kayak penyakit gitu yang bikin mereka bahkan bisa sampai mati. Yang udah punya antibody sama magic nggak bakal kenapa-napa, kayak biasa aja. Sialnya di keluarga Jinwoo, ibunya Jinwoo ternyata tidak anti magic, sehingga dia harus lumpuh dan harus di rumah sakitkan dan nggak sadar-sadar selama beberapa tahun. Justru ini adalah origin dari si Jinwoo yang kenapa tiba-tiba dia walaupun culun, walaupun nggak bisa ngapa-ngapain, walaupun pecundang, walaupun rank E, dia mau jadi hunter karena dia perlu banyak uang untuk membuat ibunya tetap hidup atau ada usaha dikit lah untuk sembuh atau lain-lainnya. Karena biaya pengobatan untuk mempertahankan orang yang udah nggak punya anti magic itu sangat mahal. Sampai akhirnya si Jinwoo berhasil menemukan sistem yang bisa memperlancip dagunya dan membuat dia bisa solo leveling. Jadi dia bisa hunting dan lain-lain dan mengumpulkan item-item magic yang kalau dikombinasikan yang bisa menyembuhkan segala penyakit termasuk anti magic. Singkat cerita, amannya sembuh dan dia menangis. Dan kata orang-orang, inilah part yang paling nggak disuka. Di postingan tersebut ada kayak semacam komentar yang ditulis ulang, yaitu bertuliskan, "They ruin his aura by showing him crying. Solo Leveling newest episode received its most disliked episode till now." Jadi ternyata banyak wibu yang gak suka karena gue baru tahu sih katanya SJW. Sorry banget, gue pikir SJW itu SJW beneran gitu. Ternyata Sun Jinwoo itu nangis, dan menurut banyak wibu-wibu chat yang ternyata suka sama sosok dagu lancip ini dan sangat-sangat alpha male ini, nangis itu mereka nggak suka. Mereka nggak suka ngelihat seorang anak cowok menangisi ibunya yang akhirnya hidup lagi atau sadar kembali dari koma bertahun-tahun. Jadi auranya hilang. Aura dalam bahasa Gen Emas adalah yaitu ganteng, keren, chat, alpha, sigma, aku tidak butuh perempuan, akulah penguasa, akulah MC, akulah yang akan menaklukkan dunia, kamu diam saja di sana, kamu tidak punya kemampuan ini. Adalah sebuah interpretasi maskulinitas banyak wibu atau banyak gamer di luar sana terhadap cowok seharusnya. Yang dimana data menunjukkan banyak dari mereka itu sebenarnya ya hanya proyeksi aja gitu. Ya mereka di kursi kayak gua gini, nyantai, tidak nge-gym, tidak menjaga pola makan, tidak mau berusaha keras mengumpulkan skill dalam hidup, lalu menonton Solo Leveling dan bilang, "Gila, gue banget!" Terus langsung merasa, gila, gue adalah alpha male, gue sigma male, gue adalah male-male yang lainnya gitu. Dan menurut gue memang karakter Soo Jinwoo nggak jauh dari MC-MC yang memang sangat-sangat bisa diproyeksikan oleh para wibu-wibu pecundang. Yang dimana dia bisa tiba-tiba dapat gift dan langsung bisa melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang tadinya pecundang bisa jadi giga chat sigma male. Itu impian banyak banget para wibu, termasuk gue dulu waktu gue pecundang-pecundangnya gitu. Gue pengen banget suatu hari gue disambar petir dan tiba-tiba gue mendapat kekuatan apa, atau tiba-tiba gue
kebuka portal dan gue orang yang paling ngerti terhadap portal-portal tersebut, atau tiba-tiba akhirnya gue bisa punya Digimon dan gue udah tahu gimana cara ngetempi Digimon di dunia ini karena gue habiskan hidup gue nontonin Digimon dan lain-lain, atau gue punya Pokemon dan lain-lain, atau gue hafalin sign-nya di Naruto sehingga gue bisa mengeluarkan jurus-jurusnya lebih dahulu kalau misalnya tiba-tiba cakra ini hadir di dunia ini. Yes, itulah delusi-delusi anak-anak SMP kebanyakan nonton anime. Ya gue juga pernah kayak gitu, tapi ya itu proses dari pengembangan diri gue lah. Cuman kalau nggak segera berkembang, nggak karakter develop ya, kalau nggak segera lu kayak Vinland Saga, ya jadinya kayak gini. Ngelihat sebuah karakter yang udah ultimate chat dari awal dan dengan perjalanan dia dari culun ke keren, nangisin ibunya sendiri, dibilang aura farmingnya berhenti, dibilang nggak chat lagi, dibilang jadi episode yang jelek. Buat gue mah aneh. Tapi gue juga setuju sih bahwa karakter Sujinwo ini tuh bener-bener kayak cocok banget buat incel gitu ya, yang dimana banyak perempuan ingin mendekatiku. Tapi aku adalah MC di dunia ini, jadi kamu jangan berharap bisa aku deketin, ya kan? Jinwo, adanya punya temen nempel, di cewek tiba-tiba ada partian nempel, dulu masih culun ada healer nempel, ada makhluk mythical, ada makhluk nggak jelas, gue lupa apakah itu elf, apakah apa gitu, apakah demon dia, tadinya mau saling bunuh, tiba-tiba sekarang jadi nempel. Itu impian wibu banget sih, pengen banget wibu-wibu tuh punya yang kayak gitu dalam hidupnya, tapi jadi kayak install mindset gitu, karena ya anti perempuan. Perempuan harus takluk padaku, padahal aku nggak ngapa-ngapain dan tidak ada satupun yang akan aku pacarin, tapi semuanya mau jadi pacarku. Jadi somehow kayak ngebentuk mindset bahwa ya kayak toxic masculinity, jadinya kayak bahkan ibunya sendiri pun kayak nggak boleh nangisin gitu, lo nggak butuh ibu lo gitu. Nah ini gue mengira-ngira ya kalau para install ini yang udah terdoktrin bahwa pria itu harus sangat-sangat solid gitu ya, sangat-sangat chat gitu ya. Adegan ini tuh harusnya tuh nggak nangis si Sujinwo, harusnya tuh kayak gini maunya para insal itu tuh. Ini bayangan gue membayangkan pikiran mereka ini kayak, ibu sudah sembuh, baiklah, bagus. Terus anakku kok tidak apa-apa, dipeluk gitu kan, tapi dia nggak peluk balik gitu kan. Tenang saja, aku tidak apa-apa ibu, karena didikanmu aku jadi pria kuat, pria Sigma gitu. Terus tiba-tiba, bagaimana dengan adikmu? Baik-baik saja. Iya baik-baik saja. Terus didorong ibunya gitu kan, ibu baik-baik saja di sini ya. Terus dia kayak tepuk pundak ibunya gitu, makasih, serahkan saya semua padaku. Terus balik badan, terus jalan lagi, langsung berpikir leveling, aku leveling. Dan tentu saja ada beberapa alasan lainnya yang menurut gue jauh lebih bisa diterima. Kayak emang di adegan episode 9 ini tuh banyak yang nggak serunya, fight scene-nya dikit, cuman gitu-gitu doang, banyak dialog, banyak lore dan lain-lain. Yang dimana gue mungkin adalah orang kedua itu. Gue bukan yang pertama ya, gue nggak segitunya gitu sama apa kepriaan dan kewanitaan gitu. Gue sih kayak ya udah gitu kan. Gue sih kayak jujur nge-skip adegan itu dan nggak bikin gue sedih juga. Kayak gue nonton Solo Leveling bukan karena ini, karena gue suka banget sama fight scene-nya dan kadang yappingnya ngebosenin dan ya udah skip aja gitu. Gue nontonin sih gara-gara ada beginian, gue nonton lagi ulang dan jujur nggak membuat gue sedih tapi nggak membuat gue cringe juga. Gue tahu ini adalah porsi yang emang dibutuhkan dalam sebuah cerita dan bahkan beberapa orang bilang ini pengadegannya lebih bagus daripada di manhwa, dan ya udah nggak apa-apa buat orang yang senang sama adegan ini dan appreciate adegan ini, good for you. Justru gue mengkritisi mereka yang benci hanya karena si Solo Leveling ini stop farming. Dan tentu saja kemungkinan ketiga gitu kalau mereka trolling aja, kalau mereka itu main gerombolan aja, main keroyokan aja gitu, dislikein ikutan dislike for the meme, for the funny, for the comedy and stuff dan yada-yada. Tapi intinya kalau kalian adalah salah satu orang yang menurut gue benar-benar ke dislike hanya karena stop aura farming, ya good luck ya. Jadi menurut kalian apakah Sujinwo ini stop farming dan bikin episode 9 jadi jelek dan emang harus dikasih dislike? Atau kalian yang dislike kayak gue nggak dislike sih, gue nggak dislike, gue nonton aja gitu ya. Tapi kayak adegannya gue skip gitu karena ya yang menjual di gue Solo Leveling adalah berantemnya kayak gue nonton JJK. Atau kalian orang ikut-ikutan aja biar rame, for the funny, for the meme? Coba komen di bawah. Atau kalian mau mengkritisi gue, atau kalian mau mengkoreksi perkataan gue juga boleh di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka pembahasan anime terlalu mendalam kayak gini dan kalian mau support gue, please lakuin dengan simple klik tombol subscribe. Karena banyak banget yang masih belum subscribe tapi nontonin doang. Kenapa sih? Subscribe lah. Dan ya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, Okiru arise. Terus tiba-tiba yang arise adalah mamanya.